Hidup itu nggak selamanya tentang bahagia aja ya. Hidup itu nggak selamanya tentang apa yang kau mau, itu sesuai dengan keinginan kamu. Hidup itu juga nggak hanya tentang kita cukup jalani aja. Padahal di hadapan kamu nanti kamu nggak akan tahu ujian apa yang akan kamu dapatkan. Apakah jalan yang harus kamu tempuh itu berliku-liku atau tidak? Mungkin ada banyak sekali hal-hal yang ngebuat diri kamu ngerasa kalau hari ini lagi rapuh. Kamu harus membuat keadaan diri kamu sendiri, walaupun serapuh apapun, harus tetap terlihat rapi. Kenapa kayak gitu? Karena mungkin kebanyakan orang lebih memilih buat menghandle semuanya seorang diri, menyimpan semuanya seorang diri, berusaha menutupi semuanya di hadapan semua orang, walaupun keadaannya tuh rapuh, kacau, ya ia harus tetap bisa terlihat semuanya tuh seperti baik-baik aja. Ibaratnya mungkin kayak main rapi kali ya. Tapi main rapi di sini konteksnya, ya kamu hanya ingin menutupi apa yang sedang kamu rasakan aja. Karena nggak semua orang juga bisa paham sama apa yang kamu maksud kan. Nggak semua orang juga bisa mengerti apa yang sedang kamu alami saat ini. Karena buat aku, gak semua orang tuh bisa memahami dengan baik. Karena yang seharusnya kamu usahakan untuk menjadi lebih baik yaitu diri kamu sendiri. Gimana caranya kamu ngasih ruang untuk diri kamu? Gimana caranya kamu memberikan waktu untuk diri kamu sendiri? Dan gimana caranya kamu berhasil untuk memulihkan keadaan kamu yang mungkin semula tuh gak baik menjadi baik-baik aja? Karena pasti itu semua berat kan? Dan aku tahu gak mudah juga jadi kamu. Gak mudah juga untuk melewati semuanya. Dan pasti jalannya tuh berliku-liku dan kamu pasti akan merasakan kelelahan atas apa yang udah kamu lewati sejauh ini. Tapi kamu hebat. Kamu selalu bisa untuk menutupi semuanya dengan rapi walaupun keadaan kamu sedang serapuh itu. Kamu hebat banget. Bahkan kamu gak perlu malu atas apa yang terjadi sama diri kamu. Kamu cukup malu kalau misal kamu gak bisa untuk memperbaiki diri kamu sendiri. Karena gimana pun juga, permasalahan ataupun ujian yang datang dalam kehidupan kamu, itu kamu cukup berani untuk menghadapinya aja. Karena kalau kamu gak cukup berani, ya kamu hanya akan berdiam diri dan gak bisa untuk menjalani kehidupan kamu. Dan aku bangga. Aku selalu bangga atas kerja keras kamu sejauh ini. Pertahankan terus ya. Hai semuanya. Halo, gimana kabarnya hari ini? Seperti biasa, gak akan pernah ketinggalan untuk aku selalu nyapa kamu dengan nada yang begitu happy, begitu ceria. Karena gimana pun juga, buat aku, ketika aku bisa untuk menebarkan semangat, keceriaan, hal positif buat kalian, dan ya aku harap apa yang aku usahakan itu juga nular ke kalian. Kalian bisa terbawa happy, kalian bisa terbawa suasana yang mungkin saat ini keadaan tuh lagi gak baik bisa sedikit mencair. Karena kan kalau keadaan lagi gak baik pasti rasanya kayak tegang, terus bingung harus ngelakuin apa, gak tahu harus apa, dan lain sebagainya. Gimana keadaannya hari ini? Sehat gak? Baik gak? Pikirannya gimana? Masih berantakan gak? Atau kamu lagi mengalami hal-hal yang ngebuat kamu tuh kesulitan untuk menghandle diri kamu? Atau kamu saat ini lagi berusaha untuk merecharge energi kamu karena setiap hari kamu harus menutupi rapuhnya kamu agar semuanya bisa terlihat rapi. Agar orang lain tidak tahu apa yang sedang kamu rasakan dan agar orang lain juga gak perlu bertanya. Karena ketika seseorang lagi gak baik tuh rasanya kalau ditanya tuh ya gak mudah juga kan buat kamu untuk cerita gitu loh. Mungkin ada orang kayak, kamu kenapa gitu, kok sedih, kok murung gitu. Ada orang ditanya seperti itu pasti perasaannya tuh langsung mellow, langsung sedih. Ada juga yang
perasaannya lebih memilih kayak, it's okay, gak apa-apa. Toh ini juga bukan kali pertama. Toh ini juga kamu udah ngerasain perasaan ataupun keadaan yang dimana ya kamu udah melewati sebelumnya. Tapi buat aku, ketika seseorang itu udah mengalami masa-masa sulit, ketika ia merasakan kembali masa-masa itu, oke, ia akan terbiasa dan menganggap gak apa-apa, ntar juga sembuh sendiri. Gak apa-apa, ntar juga terbiasa gitu. Padahal ya setiap kali kamu mengalami hal-hal yang sulit dan ngebuat diri kamu down, pasti perasaan-perasaan yang dimana itu ngebuat diri kamu kayak capek banget, atau hal-hal yang gak perlu kamu ucapkan pasti terucap kan. Jadi buat aku, mungkin seterbiasa apapun manusia, sesanggup apapun manusia itu menghadapi semuanya seorang diri, tetap aja yang namanya problem, ujian, luka, dan lain sebagainya, itu ia harus berusaha mati-matian untuk menyembuhkan. Dan ketika terjadi lagi, pasti akan mengingat kembali saat-saat itu. Oh ternyata dulu aku pernah seperti itu ya. Oh dulu aku tuh ada di titik ini sebelum di titik sekarang. Mungkin banyak sekali pelajaran dan pengalaman yang bisa kamu dapatkan dari pengalaman kamu sendiri. Jadi gak melulu kita tuh menjadikan orang lain sebagai, oh orang lain tuh pernah seperti itu. Melihat pengalaman orang lain yang dimana ya kalian tuh berbeda gitu. Mungkin personality, ya kamu seperti ini, orang lain seperti itu, tapi soal kehidupan pasti jauh berbeda. Dan kenapa aku pengen bahas ini? Karena aku senang aja ya ngebahas tentang cerita kehidupan. Dan kalian tuh jangan suka ngerasa kalau aku ngebahas itu tuh Kak April tuh kayaknya orang itu problematik, kayak banyak banget pengalamannya. Padahal enggak juga guys. Enggak juga. Justru aku tuh seneng karena bisa dapat pengalaman-pengalaman baru dari cerita-cerita kalian. Dan itu aku usahakan untuk aku tuangkan dalam sebuah podcast. Dan semoga buat kalian keadaan lagi gak baik, bisa sedikit membaik ya. Ya mungkin kalau misal kamu ngerasa hari ini kamu lagi gak baik, it's okay, gak apa-apa. Kalau misal aku tanya, hai, apa kabar? Terus kamu gak bisa jawab atau kamu ngerasa, terus kamu ngerasa dan kamu ngejawab, it's okay, aku baik-baik aja kok. Semua terlihat baik-baik aja, padahal ada rapuh yang sedang kamu tutupi dengan terapi. Gak apa-apa, aku harap kamu baik-baik aja di sana. Meskipun aku tahu gak semua rasa bisa dijelaskan dengan kata baik. Ya, kadang kalimat ataupun kata baik itu hanyalah ucapan semata yang dimana yaitu kamu gunakan untuk kamu tutupi diri kamu sendiri. Tapi di sini, di podcast kali ini, kita bisa ngobrol tentang hal-hal yang kadang gak sempat kita ceritakan ke siapa-siapa. Hal-hal yang dimana itu kamu pendam seorang diri, kamu rasakan seorang diri sampai kamu ngerasa ternyata capek juga ya berjuang dan bertahan seorang diri. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, ya mau secapek apapun ya kamu juga harus tetap menjalaninya kan. Gak mungkin kamu berhenti gitu aja, karena kehidupan akan terus berjalan. Dan kamu gak bisa stuck di sini terus. Kamu pernah gak sih ngerasa kayak capek, tapi gak tahu harus bilang ke siapa gitu. Gak tahu harus cerita ke siapa, harus ngadu ke siapa ya gitu. Pernah gak? Pasti kita semua pernah ya dari titik itu. Titik dimana rasanya kayak dunia tuh terus muter, semua orang terus jalan, tapi kita cuma bisa berdiri diam, rapuh, tapi tetap harus terlihat rapi. Kadang rasanya pengen nangis ya di tengah-tengah keramaian, tapi kamu mencoba untuk menahannya. Kamu mencoba untuk tersenyum, dan kamu menjawab, aku baik-baik aja kok. Ketika siapapun itu bertanya perihal keadaan kamu. Padahal hati kayak puing-puing yang gak bisa disusun ulang. Rasanya kayak udah sehancur itu, dan untuk dikembalikan lagi, itu rasanya kayak udah gak bisa.
Aku ngerti. Aku paham kok sama apa yang kamu rasakan. Karena buat aku, setiap manusia tuh pasti pernah merasakan itu. Bahkan mungkin, iya, saat ini kalian lagi ngerasain hal itu. Tapi tahu nggak? Ngerasa rapuh itu bukan salah satu kelemahan tahu. Ya itu bukti kalau kita tuh manusia. Bukti kalau hati kita tuh masih hidup. Yang bikin berat itu karena kita ngerasa harus selalu kuat. Harus kelihatan utuh di hadapan semua orang. Harus terlihat baik-baik aja di hadapan semua orang. Dan itu pasti sangat-sangat menguras energi kamu kan? Tapi kamu gak sendirian. Kita bisa berjalan pelan-pelan. Kita bisa pelan-pelan untuk belajar. Bahkan buat selalu terlihat kuat. Tapi buat bisa nerima bahwa rapuh itu bagian dari perjalanan, pasti rasanya susah. Tapi gimana pun juga, kamu harus menerima. Kalau rapuh itu adalah salah satu bagian dari perjalanan kehidupan kamu. Kalau malam seperti ini, apa sih yang kamu rasakan? Rasanya kayak sunyi banget ya. Kayak semua tuh jadi sunyi banget. Dan aku harap kamu bisa pelan-pelan memeluk diri kamu sendiri. Walaupun hanya ada diri kamu sendiri dan dunia kamu terasa hampa, kosong, sepi dan sunyi. Bilang ke diri sendiri ya, gak apa-apa kalau hari ini terasa berat. Gak apa-apa kalau aku gak bisa sempurna. Karena kita gak harus selalu rapi. Kadang justru di balik keretakan itu, kita justru nemuin versi diri kita yang paling jujur. Kita nemuin versi diri kita yang berbeda dari sebelumnya. Bahkan versi yang dimana, oh ternyata dari hal tersebut itu ngebuat diri kamu dan ngebentuk diri kamu menjadi pribadi yang seperti sekarang. Ya mungkin kamu sendiri aja gak nyangka ternyata kamu bisa seperti sekarang. Iya gak? Karena itulah. Kenapa aku bilang di podcast kemarin, entah aku lupa judulnya apa, tergantung dari mana kita melihat sudut pandang permasalahan kita sendiri. Kalau kamu melihat permasalahan kamu tuh dan menjadikannya itu sebagai hal yang ngebuat diri kamu stuck dan kamu gak sanggup untuk menghadapinya, berarti kamu kalah dengan problem kamu sendiri. Kamu gak berani melawan itu semua. Tapi ketika kamu melihat sudut pandang yang dimana problem itu bukan dijadikan buat diri kita tuh ngerasa lemah dan hancur, bahkan gak sanggup untuk melakukan apapun. Justru dari problem itu bisa kita jadikan pelajaran bahwa di setiap kehidupan pasti akan ada permasalahan. Dan tergantung gimana caranya kita untuk menyelesaikannya. Kadang emang hidup tuh terasa berat. Kayak ada beban yang gak kelihatan, tapi menekan pelan-pelan sampai napas rasanya susah sekali. Hidup itu juga gak harus selalu baik-baik aja kok. Hidup juga gak selalu tentang bahagia aja. Ya kalaupun kamu ngerasa kayak, tapi kan perbandingan bahagia sama sedihnya tuh jauh banget kayak lebih banyak sedihnya. Hey, kita gak bisa memprediksi kehidupan kita akan seperti apa. Kita gak akan bisa tahu apakah jalan kita tuh akan merasakan banyak kesedihan atau enggak. Kita semua gak ada yang tahu. Tapi anehnya kadang ya, di balik keterpurukan kamu, ya kamu masih tetap berusaha untuk bangun. Kamu masih berusaha untuk tetap beraktivitas. Tetap ngobrol seolah-olah semuanya terlihat baik. Dan kamu berusaha agar semuanya tetap terlihat rapi. Padahal di dalam diri kamu, banyak hal-hal yang sangat berantakan, banyak luka yang belum sempat kamu obati, bahkan banyak sekali hal-hal yang ngebuat diri kamu kacau, bahkan kamu kesulitan untuk memperbaiki diri kamu sendiri. Ya, aku tahu rasanya. Duduk di sudut kamar, diam, bingung, lamun, harus nangis atau tidur aja biar semuanya cepet selesai. Tapi ya, kamu gak tahu harus melakukan apa untuk diri kamu sendiri. Dan kamu masih bisa tetap tersenyum di depan teman-teman, keluarga, bahkan orang lain sekalipun. Dan ya kamu berusaha untuk pura-pura kuat. Pada dalam hati, aku rapuh banget. Kenapa ya? Kenapa kita ngerasa
kayaknya itu harus seperti itu gitu loh. Kayak harus kelihatan kuat, harus kelihatan gak ada masalah. Kenapa harus seperti itu? Kenapa gak jujur aja gitu? Kenapa gak bisa jadi diri sendiri? Kadang pertanyaan-pertanyaan itu selalu aja terlintas di pikiran, kenapa ya? Tapi baik lagi, ya mungkin setiap orang pasti memiliki alasan tersendiri. Kenapa ia lebih memilih untuk mengambil langkah seperti itu? Mungkin karena kita takut dikasihani, atau lebih buruk, ya dianggap lemah. Iya enggak? Mungkin itu ada dua hal jawaban yang dimana ya entah kita nggak bisa menilai baik buruknya setiap orang ya. Padahal rapuh itu juga bukan kelemahan buat aku. Itu adalah bentuk paling manusiawi dari diri kita yang sedang berjuang. Aku pun sering ngerasa kayak pura-pura sibuk biar nggak perlu cerita, biar nggak ada yang tanya, kamu kenapa? Pura-pura tersenyum biar nggak ada yang bertanya perihal kehidupan, dan orang selalu menilai hidup kamu bahagia banget ya, gak ada sedihnya. Padahal kita semua pasti pernah merasakan hal itu, berusaha menutupi padahal keadaan aslinya gak seperti itu. Karena jujur aja, aku juga gak tahu harus jawab apa. Kadang rasa sedih itu datang tanpa alasan yang jelas. Tapi kamu tahu gak? Justru dalam keretakan itu, kita bisa lebih mengenal diri kita sendiri. Kita belajar sabar, belajar bertahan, belajar mencintai diri sendiri. Ya, meskipun nggak utuh. Aku tahu kamu capek, dan it's okay, nggak apa-apa banget kok. Capek itu wajar banget. Kita semua juga manusia biasa, bukan tokoh fiksi yang selalu sempurna, dan bukan manusia yang dituntut harus selalu sempurna. Setiap manusia itu pasti memiliki kekurangan, kelemahan, dan kelebihan. Jadi kamu gak perlu ngerasa kalau kamu tuh harus terus berusaha menjadi manusia yang sempurna. Karena gak ada manusia yang sempurna di muka bumi ini. Karena gimana pun juga, setiap manusia pasti memiliki kelemahan, kekurangan, dan kelebihannya masing-masing. Tapi percayalah, dari setiap rapuh yang kamu sembunyikan, ada kekuatan yang sedang kamu bentuk secara perlahan-lahan. Kenapa aku bilang seperti itu? Karena terkadang kita lupa akan kekuatan diri kita sendiri. Kamu selalu berfokus pada permasalahan dan ujian kamu, dan kamu ngerasa kalau kamu gak sanggup untuk menghadapinya. It's okay, gak apa-apa, kamu istirahat dulu. Kamu boleh nangis, kamu boleh lelah, kamu boleh ngelamun, kamu boleh ngerasa kalau dunia ini gak adil. Tapi satu hal yang kamu tahu, dunia ini gak akan jatuh hanya karena kamu berhenti sejenak. Kita memang harus terlihat rapi di mata dunia, di mata semua orang, bahkan keluarga sendiri pun. Tapi bukan berarti kita harus membohongi perasaan kita sendiri kan? Capek rasanya pasti membohongi perasaan diri sendiri, yang kadang kamu pun sering bertanya, ini tuh kok gak ada ujungnya ya? Kenapa rasanya secapek dan semelahkan ini? Bahkan pengen banget rasanya ada seseorang yang bisa memahami dengan baik, bisa mengerti keadaan diri kamu. Dan ya, kamu juga harus tahu bahwa gak semua orang, bahkan orang-orang sekitar kamu pun, mereka paham sama apa yang kamu rasakan. Karena gimana pun juga, ketika kamu berhasil berdamai dengan diri kamu sendiri, berdamai dengan banyaknya hal yang sulit untuk kamu terima, itu udah membuktikan kualitas diri kamu. Kalau kamu, walaupun sendiri, kamu bisa menghadapinya dan berani. Kadang, yang kita butuhkan tuh cuma satu orang untuk bilang, aku ngerti kok, kamu gak sendirian. Kita lewati sama-sama ya, kita hadapi sama-sama. Ya, pasti seneng banget rasanya kalau memiliki orang yang paham. Tapi alangkah lebih baiknya kalau kamu gak memiliki orang itu, kamu cukup memahami diri kamu sendiri. Apa yang harus kamu perbaiki, langkah apa yang harus kamu ambil, dan apa sih yang harus kamu lakukan. Jadi, kalau misalnya hari ini kamu ngerasa sunyi dan hati kamu terasa kosong, pejamkan mata kamu sebentar, tarik nafas dalam-dalam, dan bilang ke diri sendiri,
aku masih di sini. Aku masih bertahan. Aku masih kuat. Aku masih tangguh. Aku bisa kok melewatinya. Aku bisa kok menghadapinya. Gak apa-apa, jatuh lagi. Gak apa-apa down lagi. Gak apa-apa hancur lagi. Dan gak apa-apa untuk semua hal yang ngebuat diri kamu rasanya capek banget untuk kamu lewati. Bilang makasih sama diri sendiri ya. Karena udah berusaha untuk melawan apapun rintangan yang sedang kamu hadapi. Dan berusaha pelan-pelan untuk menerima bahwa gak semua keinginan kamu tuh harus selalu terwujud. Kalau emang udah seharusnya seperti ini, kamu cukup ikhlas, menerima, dan berusaha untuk melewatinya. Tidak ada hadiah atas perjuangan yang udah kamu lakukan sejauh ini. Kenapa aku bilang seperti itu? Kenapa aku mau kamu yakinin diri kamu sendiri? Kenapa aku mau kamu untuk lebih mengenal diri kamu sendiri? Karena dari banyaknya hal yang udah terjadi dalam kehidupan kamu, dari kehancuran keretakan yang udah kamu rasakan sejauh ini, itu pasti akan ngebuat diri kamu bisa lebih dekat sama diri kamu sendiri. Bukan dari banyaknya hal yang terjadi itu ngebuat diri kamu menjadi jauh sama diri kamu sendiri. Bahkan kamu pun gak mengenal sama diri kamu sendiri. Gak boleh kayak gitu ya. Aku percaya karena kamu kuat. Bahkan dalam rapuhmu, kamu tetap memilih berdiri. Dan buat aku, this is so amazing. Itu sangat luar biasa. Dan aku bangga banget sama kamu. Dan aku harap mungkin dari podcast kali ini bisa sedikit membuka pikiran kamu, bisa ngebuat diri kamu bisa lebih mengenal sama diri kamu sendiri, bisa membantu kamu dalam hal menguatkan diri kamu dan merecharge energi kamu. Walaupun emang peran aku di sini nggak banyak, setidaknya aku bisa menjadi orang yang ada buat kamu ketika dunia kamu sedang gak baik-baik aja. Terima kasih ya udah support aku sampai sejauh ini. Terima kasih karena udah mau berjuang untuk diri kamu sendiri. Dan aku sangat bangga sama kalian semua. Aku aja seneng loh. Makanya dari itu kenapa aku berusaha untuk membawakan podcast yang dimana itu bisa kalian nikmatin dan bisa ngebuat diri kalian tuh merasa jauh lebih baik. Kalau enggak kan berarti tandanya aku gagal. Dan tolong kasih support system terbaik untuk diri kamu sendiri ya. Terima kasih buat yang udah bertahan walaupun hidupnya sangat berat. Dan buat yang mau sharing, gak apa-apa banget kok, boleh bisa DM aku aja. Nanti kita ngobrol lagi di live TikTok aku ya. Jangan lupa juga follow TikTok aku. Terima kasih udah dengerin episode kali ini. Kalau kamu ngerasa podcast ini sedikit aja bisa nemenin kamu, aku seneng banget. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya ya. Dan ingat satu hal, meski ada rapuh yang harus tetap terlihat rapi, kita nggak harus menjalani semuanya sendiri. So, kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya di podcast Teman Cerita.